PT Kereta Api Indonesia ternyata pernah mengalami krisis saat pandemi COVID-19 loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Putri Anindya, NPM 163. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana PT KAI menangani krisis pada saat COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa saat pandemi COVID-19 banyak perusahaan yang terkena dampaknya. Salah satunya adalah PT KAI Persero Indonesia dan khususnya adalah wilayah 1 Daop Jakarta. Lalu bagaimana mereka menangani krisis tersebut? Manajemen krisis PT KAI Daop 1 Jakarta dalam menangani keluhan pelanggan di masa COVID-19 yang dilakukan oleh Humas PT KAI Daop 1 Jakarta melibatkan semua divisi atau bagian dari manajemen yang terkait dengan krisis tersebut untuk diselesaikan secara bersama-sama dengan cepat dan proaktif berdasarkan dengan SOP manajemen krisis yang dibentuk dan dibuat oleh tim manajemen dari PT KAI. Humas PT KAI tidak berdiri sendiri, tetapi perlu berkoordinasi dengan kuat secara bersama-sama dengan sejumlah divisi lainnya untuk mengatasi krisis. Humas PT KAI dalam hal ini bertugas untuk menyampaikan, memberikan penjelasan, memberikan pemahaman, dan membentuk opini publik tentang kondisi yang sedang terjadi agar citra baik perusahaan tetap terjaga. Diawali dengan melakukan analisa terhadap keluhan para pelanggan, kemudian mengumpulkan data dari berbagai divisi untuk mengidentifikasi pelanggan yang terdampak krisis secara langsung dan tidak langsung. Kemudian membuat perencanaan serta program strategi komunikasi dan strategi aksi. Untuk pelanggan yang terdampak, langsung akan di-SMS oleh customer service yang menangani keluhan pelanggan di lapangan atau customer service akan berkomunikasi langsung dengan pelanggan tersebut. Kemudian, bagi pelanggan yang tidak terdampak langsung, diinformasikan melalui broadcast release. Untuk pelanggan yang berada di stasiun, diinformasikan menggunakan media announcement dari announcer. Untuk pelanggan di luar stasiun atau masyarakat luas, Humas PT KAI ini melakukan konferensi pers secara virtual, penyebaran rilis, dan juga membuat advertorial. Kemudian, pada saat di awal pandemi, PT KAI melakukan pengurangan kereta api, sementara pelanggan atau masyarakat sudah ada yang melakukan pemesanan tiket. Otomatis, dengan dilakukannya pengurangan kereta api tersebut, terjadi pembatalan tiket yang mengakibatkan pelanggan mengeluh tentunya. Humas PT KAI dibantu dengan customer service dalam menangani keluhan tersebut, mengirimkan informasi melalui SMS dan kontak langsung dengan para pelanggan yang terkena pembatalan, dan juga mengembalikan uang pelanggan tanpa dikurangi sedikit pun. Strategi atau pola komunikasi yang dilakukan oleh Humas PT KAI dalam menyelesaikan krisis disepakati secara bersama melalui rapat bersama dengan senior manager dari divisi lainnya dan satu suara atau bahasa isi pesannya. Untuk bahasa pesan yang disampaikan keluar sudah disepakati di internal secara bersama melalui rapat besar. Pesan seperti apa yang mau disampaikan bagian customer service di lapangan kepada pelanggan termasuk oleh frontliner yang ada di stasiun ketika menerima keluhan dari pelanggan di lapangan. Selanjutnya, Humas PT KAI melakukan strategi aksi dengan cepat, proaktif, dan tanggap untuk mengatasi krisis yang terjadi. Rencana strategi aksi dibuat setiap divisi atau bagian dan dipaparkan dalam rapat di mana disepakati dan disetujui, baru kemudian menjalankan rencana aksi tersebut. Contohnya di kehumasan, rencana strategi dalam kondisi krisis di masa pandemi harus melakukan physical distancing dan juga social distancing. Maka Humas PT KAI tidak lagi mengadakan konferensi pers secara tatap muka. Kemudian melainkan dilakukan secara virtual dan memproduksi sendiri berbagai statement yang dibutuhkan untuk memberikan penjelasan sosialisasi masyarakat. Kemudian Humas PT KAI menyebarkan melalui broadcast release, baik itu rilis tulisan maupun rilis dalam bentuk statement video, sehingga tidak perlu lagi ada konferensi pers secara tatap muka atau langsung. Pada saat krisis terjadi, semua pimpinan tertinggi di setiap divisi atau bagian itu sudah otomatis menjadi anggota bagian dari tim krisis manajemen, namun dengan proporsional yang berbeda-beda tergantung dengan bagiannya.
Setelah strategi komunikasi dan strategi aksi dilakukan Humas PT KAI, untuk mengatasi krisis, maka langkah selanjutnya Humas PT KAI melakukan evaluasi secara bertahap berdasarkan data-data yang diperoleh. Kemudian, evaluasi ini dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi bersama secara virtual melalui Zoom meeting. Data-data diperoleh dari media, monitoring, atau daftar keluhan pelanggan yang didapat dari divisi atau bagian customer service. Jadi itulah teman-teman krisis manajemen yang dilakukan oleh PT KAI dalam pandemi COVID-19. Jadi itu dia teman-teman bagaimana PT KAI melakukan manajemen krisis saat pandemi COVID-19. Terima kasih.